Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua hari ini? Insya Allah semua dalam keadaan sehat, baik, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum mim sukun. Nah, setelah kemarin mungkin kelas 4 sudah mempelajari materi nun sukun dan tanwin, terus gunnah, lalu qalqalah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hukum mim sukun. Yuk disimak dengan baik ya, apa itu hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah idgham mimi. Yang kedua ikhfa syafawi. Yang ketiga idhar syafawi. Ingat-ingat ya, itu pembagiannya. Yang pertama apa tadi? Idgham mimi, kedua ikhfa syafawi, ketiga idhar syafawi. Idgham mimi ialah apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf mim yang hidup. Cara membacanya dengan memasukkan bunyi huruf mim sukun ke huruf mim selanjutnya yang hidup tersebut dengan disertai dengung ya. Contohnya, Buhani ambilkan dari surat Al-Mumtahanah ayat 1 dan 7. Kita baca bersama-sama ya. Yang pertama ayat 1 dulu. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Di sini di ayat 1 ada tanda garis merah. Ini menunjukkan contoh mim sukun bertemu dengan mim atau idgham mimi ya. Kemudian yang ayat 7 kita baca bersama-sama. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Ya, di ayat 7 sini ada 2. Adaitum minhum mawaddah ya. Mim sukun bertemu dengan mim. Ingat-ingat itu namanya idgham bigun. Nah, ini ya contohnya di surat Al-Mumtahanah. Diperhatikan dengan baik. Hukum mim sukun yang kedua ialah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ialah apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya dengan menyamarkan antara bunyi huruf mim sukun ke huruf ba disertai juga dengan dengung. Bagaimana contoh bacaannya? Kita lihat ya di slide selanjutnya. Contohnya, Buhani ambil lagi masih dari surat Al-Mumtahanah ayat pertama dan kedua. Kita baca bersama-sama. Wa'aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Di sini ada dengungnya yang mim bertemu dengan ba. Selanjutnya yang ayat kedua. Wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. Ya, di sini juga ada dengungnya yang mim sukun bertemu ba. Itu antara samar-samarnya di bibir ya dengan dengung begitu. Contohnya yang di garis merah. Ini ya contoh ikhfa syafawi. Hukum mim sukun yang ketiga ialah
Idhar syafawi. Idhar syafawi ialah apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Cara membacanya huruf mim sukun tersebut dibaca jelas tanpa dengung. Kalau tadi idgham mimi dan ikhfa syafawi itu harus dengung, harus samar dengan dengung. Tetapi kalau idhar syafawi ini wajib dibaca jelas tanpa dengung. Contohnya masih Bu Hani ambilkan dari surat Al-Mumtahanah ayat 1 dan 7. Ya, kita baca bersama-sama. Wa'aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Ya, pada contoh ayat 1 ini yang idhar syafawi ialah mim sukunnya bertemu dengan hamzah ya. Wa'aduwakum awliya'a, wa'aduwakum bertemu dengan a langsung wa'aduwakum a, dia tidak ada dengungnya. Ya, jelas ya sampai di sini. Kemudian di surat Al-Mumtahanah ayat 7. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Idhar syafawinya di bainakum wa bainal ladzina, di mim sukun bertemu dengan wawu. Di sini tidak ada dengungnya, tidak ada samarnya, tetapi jelas. Bainakum wa, ya, jelasnya di sini yang di garis merah. Gitu ya, untuk contoh-contoh dari idhar syafawi. Alhamdulillah, itu tadi ya, kita sudah mempelajari hukum mim sukun. Tadi ada apa saja? Pertama idgham mimi, kedua ikhfa syafawi, ketiga idhar syafawi. Semoga setelah mempelajari hukum mim sukun tadi, kita semua dapat mempraktikannya ketika membaca Al-Quran atau membaca jilid gitu. Dan semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat hingga akhir hayat kita kelak. Amin. Semoga anak-anakku semua menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Cukup ya dari Bu Hani untuk kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.